Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Al-Ghani. Saya mahasiswa UNESA Prodi S1 Pendidikan Matematika 2025 kelas 2025 F. Mau menjelaskan mengenai matkul geometri bab 4 subbab 4.1 yaitu postulat kongruensi dasar. Nah, sebelumnya di bab 3, tepatnya di definisi 3.12, 2 segitiga dikatakan kongruen jika dan hanya jika semua pasangan dari bagian-bagian yang bersesuaian adalah kongruen, terutama ukuran sudut-sudutnya sama besar dan panjang sisi-sisinya sama. Nah, namun di bagian yang di bab ini ya, di bab 4 ini, syarat 2 segitiga yang kongruen jika hanya beberapa sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian diketahui kongruen. Jadi kita lihat di sini ada beberapa contoh gambar. Di gambar yang pertama ini yaitu sepasang sisinya kongruen ya, sisi ini dan sisi ini. Dan yang kanan ini sudutnya kongruen, sudut ini dan sudut ini. Hanya salah satu. Kemudian yang gambar kedua, dua pasang sisi kongruen itu sisi yang ini dan sisi yang ini. Kemudian sudut yang ini dan sudut yang ini. Ini salah dua yang kongruen. Dua yang kongruen. Nah, kalau yang ini, yang kiri ini itu tiga yang kongruen, yaitu dua sisi ini ya sama sudut yang ini. Nah, kalau yang ini itu ya sama, tapi dia bentuknya juga sama. Selain dua sisi dan satu sudutnya yang kongruen, bentuknya juga sama-sama. Nah, lanjut ya di postulat 15 ya. Di postulat 15 ini itu tentang sisi sudut sisi. Postulatnya berbunyi, diketahui kesesuaian antara dua segitiga jika dua sisi dan sudut apit pada segitiga yang pertama kongruen, bagian-bagian yang bersesuaian dengan segitiga yang kedua, maka kedua segitiga itu adalah kongruen. Kita langsung ke contohnya, yaitu di sini ada contoh yang pertama ya. Diketahui segitiga AEC itu sama dengan segitiga BED. Jadi segitiga AEC itu yang ini, segitiga BED yang ini. Nah, AB, segmen garis AB ini ada, ini segmen sebenarnya ya, tapi di laptop saya nggak ada simbol segmen. Segmen garis AB dan CD, segmen garis CD itu saling membagi 2 sama di E. E itu ini. Nah, kita diminta untuk membuktikan ya, apakah segitiga AEC itu kongruen dengan segitiga BED. Nah, kita langsung buktikan. Jadi segmen garis CE itu sama dengan segmen garis DE. Kemudian segmen garis AE itu sama dengan segmen garis BE. Itu sesuai dengan definisi ya. Karena ini AB itu dibagi dua kan jadi AE dan BE. CD dibagi dua jadi CE dan ED. EDE maksudnya. Nah, dari diketahui tersebut ya, itu dapat kita simpulkan ya, kalau misalnya kalau ternyata segmen garis CE ini itu kongruen dengan segmen garis DE. Kemudian segmen garis AE itu kongruen dengan segmen garis BE. Kita bisa dapat dari definisi 1.3 yaitu ruas garis kongruen ya. Dimana ketika ada ruas garis yang panjangnya sama ya, maka dua ruas garis tersebut itu kongruen. Kemudian lanjut di sudut ya, sudut AEC itu sudut yang ini ya, E nya di tengah. Kemudian sudut BED itu yang ini, itu dua-duanya kongruen. Kok bisa? Kita bisa simpulkan dari definisi 3.10, itu sudut bertolak belakang, dimana ketika ada dua sudut bertolak belakang itu bisa disimpulkan bahwa dua sudut tersebut itu kongruen. Nah, dari
dari apa namanya, 3 kesimpulan tadi ya, bisa disimpulkan bahwa segitiga AEC itu kongruen dengan segitiga BED. Kenapa? Karena ada 2 sudut yang kongruen dan ada satu sudut yang ada 2 sisi yang kongruen dan ada 1 sudut yang kongruen. Sesuai dengan bunyi postulat 15 ya, sisi sudut sisi. Ketika ada 2 sisi yang kongruen dan ada 1 sudut yang kongruen, maka bisa disimpulkan 2 segitiga itu kongruen. Nah, lanjut ya. Ada contoh lagi, contoh kedua. Contoh kedua yaitu diketahui segitiga ABC ya. ABC itu segitiga yang besar ini. Kemudian segmen garis AD itu kongruen dengan segmen garis BE. Sebentar. Nah, lalu sudut DAB itu yang ini itu kongruen dengan sudut EBA. Ini ya EBA, ini DAB. Nah, kita disuruh membuktikan ya, diminta membuktikan bahwasanya apakah segmen garis AE ini kongruen dengan segmen garis BD. Nah, kita buktikan berdasarkan yang diketahui ya, bahwasanya ini tadi segmen garis AD ini kongruen dengan segmen garis BE. Nah, kemudian diketahui lagi sudut DAB ini kongruen dengan sudut EBA. DAB EBA. Nah, kemudian kita bagi menjadi 2 segitiga. Karena belum. Nah, kemudian dari diketahui tersebut ya, dapat kita simpulkan bahwasanya garis AB ini kongruen dengan garis BA. Loh, kok bisa? Maaf, segmen garis AB ini kongruen dengan segmen garis BA. AB ya kongruen dengan BA. Berdasarkan definisi 1.3, yaitu ruas garis kongruen. Itu ketika ada 2 garis yang refleksif ya, itu dua ruas garis tersebut itu kongruen. Jadi misalnya AB dengan BA, itu AB kongruen dengan BA. Kalau AB kongruen dengan CD kongruen dengan DE, maka AB kongruen dengan DE. Itu transitif, ada refleksif, simetris, sama transitif. Nah, lanjut. Nah, dari kesimpulan dari pernyataan tadi ya, kita bisa simpulkan bahwasanya segitiga DAB itu kongruen dengan segitiga EBA. Jadi, nah baru ini kita bagi 2, DAB, ini EBA. Ini A-nya enggak lupa apa hurufnya. Nah, kok bisa? Karena dari postulat 15, sisi sudut sisi. Nah, kan ada dua sisi yang kongruen ya, yang AD, segmen garis AD sama segmen garis BE, segmen garis AB, segmen garis BA. Ya ini AD sama BE, AB sama BA. Nah, kongruen kan? Nah, makanya segitiga DAB itu kongruen dengan segitiga EBA. Nah, tapi belum cukup. Kita disuruh buktikan apakah segmen garis AE itu sama dengan BD. Oh, ini sepertinya salah ya, guys. Nah, gini. Nah, ini benar. Nah, jawabannya benar. Berdasarkan definisi 3.12, itu segitiga kongruen, dimana ketika ada sisi-sisinya itu yang kongruen ya, maka segitiga tersebut itu ketika ada segitiga yang kongruen, maka sisi-sisinya juga kongruen ya. Jadi AE itu yang ini AE, kemudian BD itu yang ini AE BD. Nah, seperti itu. Nah, lanjut. Nah, kita mulai ke teorema. Jadi ada teorema 4.1. Itu teorema tentang kaki-kaki. Yang berbunyi ya, diketahui antara kesesuaian antara 2 segitiga siku-siku atau antara segitiga siku-siku dan dirinya sendiri
jika kaki-kaki segitiga siku-siku pertama kongruen dengan kaki-kaki yang bersesuaian pada segitiga siku-siku kedua, maka kesesuaian ini adalah kongruen. Langsung saja kita ke contohnya. Diketahui segitiga RST itu yang ini, dan segitiga XYZ itu yang ini, itu adalah siku-siku, dua-duanya siku-siku. Kemudian segmen garis RS itu kongruen dengan segmen garis XY. Lalu segmen garis ST itu yang ini, itu kongruen dengan segmen garis YZ. Ini RS dengan XY. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita disuruh membuktikan segitiga RST itu kongruen dengan segitiga XYZ. Membuktikan seperti ini saja cukup. Nah, bukti. Jadi dapat kita ambil suatu sampel ya, atau ya kita ambil bukti ya. Besar sudut S itu sama dengan besar sudut Y, sama dengan 90. Nah, ini ya, ada di S dan di Y sama juga. Nah, kita bisa simpulkan itu definisi 3.4 tentang sudut siku-siku. Jadi ketika ada sudut yang ukurannya 90 itu siku-siku. Nah, seperti itulah. Nah, kemudian dapat kita simpulkan kalau sudut S dan sudut Y itu kongruen. Kenapa? Dari definisi 2.11. Itu sudut yang kongruen yaitu dua sudut yang besar ukurannya itu sama ya. Sama-sama 90 ya ukurannya. Makanya dua sudut tersebut kongruen. Nah, kemudian segmen garis RS dan segmen garis XY kongruen. Ya karena diketahui tadi sudah ada ST dan YZ kongruen, sudah diketahui. Nah, dari pernyataan-pernyataan tadi dapat disimpulkan bahwasanya ini bukan dan ya, ini kongruen. Maaf. Nah, segitiga RST itu kongruen dengan segitiga XYZ. Nah, dari postulat 15, sisi sudut sisi. Nah, sudah diketahui kan ada dua sisi yang sama ya, RS, XY, ST, YZ. Sudah dua sisi, dan ada satu sudut yang kongruen, yaitu sudut S dan sudut Y. Sudah dua sudut kongruen, dua sisi kongruen, satu sudut kongruen. Oleh karena itu dua segitiga ini kongruen begitu. Nah, sekian video dari saya. Apabila ada kekurangan dalam penjelasan atau pemaparan, saya mohon saran dan mohon maaf sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.